Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Permana, Kepala SD Negeri 1 Wanasabalor, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini, saya difasilitasi oleh fasilitator Ibu Mamik Yuni Prastiani dan pengajar praktik Bapak Slamet Firdaus. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pertanyaan pemantik, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered learning. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya adalah guru yang hanya sekadar mentransfer ilmu, transfer knowledge kepada murid. Pembelajaran berpusat pada guru sehingga murid terkesan hanya sebatas menyimak penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, pembelajaran terkesan hanya fokus pada ketercapaian materi yang diajarkan dan KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, mengutamakan aspek kognitif anak. Berikutnya, guru kurang memahami karakteristik murid, aktivitas murid cenderung pasif, dan motivasi serta minat belajar murid rendah. Selanjutnya, murid diibaratkan sebagai kertas atau bejana kosong yang dapat diisi oleh apapun dan menganggap sama terhadap kemampuan murid. Berdasarkan pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, tentunya banyak perubahan pemikiran tentang murid dan pembelajaran di kelas. Saya menyadari kekeliruan tersebut dan harus mengubahnya. Tugas guru sebenarnya hanya menuntun sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Student-centered learning, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, menghargai setiap karakteristik dan kebutuhan belajar anak. Selanjutnya, dalam pembelajaran bukan hanya sekadar menuntaskan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP saja, melainkan bagaimana guru dapat menuntun potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kelak mereka menjadi manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Berikutnya, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi dan minat belajar murid meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat dan peka terhadap gaya belajar murid, menuntun kodrat alam, kinestetik, visual, auditory. Berikutnya, setiap anak itu unik. Mereka terlahir memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Seorang guru menuntun potensi tersebut sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti. Murid ibarat garis-garis samar pada kertas. Tugas guru yaitu menebalkan garis-garis samar yang positif dan menghapus atau membiarkan garis-garis samar yang negatif. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya yang saya pegang saat ini. Langkah pertama, membuat kesepakatan bersama murid tentang proses pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang diinginkan murid sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya, saya akan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi dan minat belajar murid meningkat sehingga dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya juga akan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bersifat positif di sekolah sebagai bekal penumbuhan karakter mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan seutuhnya.
Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Murid diibaratkan garis-garis samar dan tugas guru yaitu menebalkan garis-garis samar yang positif dan menghapus atau membiarkan garis-garis samar yang negatif agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.